Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 5671, Imam Muslim 2680. Hadis ini bolehlah dikasih judul larangan mengharapkan mati karena putus asa, atau boleh juga judul lain, boleh berharap mati jika bukan karena putus asa. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau sang sahabat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna, ditasdidin nun, nunnya ditasdidkan, la yatamannayanna. Tasdid di situ mengandung makna litaukid, benar-benar jangan berharap mati. Sekali-kali jangan pernah berharap. Ahadukum, salah seorang dari kalian, berharap al-mauta, mati. Jangan pernah menginginkan mati, mengangankan mati. Di hadis ini Rasul gunakan kalimat tamanna, jangan berharap. Rasul nggak gunakan kalimat sa'ala yas'alu, jangan minta mati, jangan pernah minta mati. Tapi Rasul gunakan kata jangan pernah berharap mati. Rasulullah dalam menyampaikan statement beliau, sabda-sabda beliau, kalimat-kalimatnya tidak asal terucap. Karena itu sebagaimana ayat Quran, kalimat yang digunakan oleh Rasul dalam hadis-hadis beliau itu pun mengandung pelajaran. Ketika sudah diterjemahkan, kita ambil pelajaran dari hadis terjemahan, itu tidak akan seluas ketika kita ambil pelajaran dari hadis berdasarkan teks aslinya. Kenapa Rasul gunakan kata tamanni, la yatamannayanna, jangan berharap. Rasul tidak gunakan kata jangan meminta. Ima'un ila annahu qad yakunu minal mustahili, itu isyarat bahwa kematian itu nggak bisa diminta. Kalau cuma diangankan itu bisa. Kita berangan akan mati di sini, berangan. Di adami waji'i hayatihi hinihi, karena kematian sudah ditetapkan oleh Allah, kita berharap mati lebih cepat, tetapi sekedar berharap, tamanni, sekedar berangan-angan. Di antara hal yang mula-mula ditulis oleh malaikat atas perintah Allah ketika janin dalam perut
dalam kandungan ibu masing-masing, diantaranya ajalnya. Ada amalnya, ajalnya, rizkinya, dan selanjutnya dia akan hidup sebagai orang yang bahagia atau celaka. Rizki masing-masing kita sudah ditetapkan oleh Allah. Karena itu jangan pernah berkata karena dia kerjanya semangat banget harusnya dia miskin, sekarang nggak miskin. Itu kalimat orang yang tidak ngerti akidah. Karena dia boros, dia males, yang semula kaya raya sekarang jatuh miskin, itu juga nggak paham akidah. Kerja semangat itu cuma sababiyah, dia jadi kaya. Karena boros selanjutnya jatuh miskin, itu sababiyah. Musababnya tetap Allah. Sababiyah akan menjadi sebab atau tidak, sepenuhnya Allah yang nentuin. Kita jangan melihat sababiyah seseorang, kalau sababiyah dia kamu jalankan, pasti kamu akan seperti dia. Jangan, nggak boleh. Dia semangat kerja jadi kaya, kalau kamu semangat kerja pasti, itu nggak boleh. Itu akidah yang salah. Itu dia minta mati di Mekah, Allah kabulkan. Sababiyahnya dia minta. Memang Allah takdirkan matinya di sana. Sababiyah yang dilakukan oleh seseorang belum tentu akan memberikan hasil yang sama ketika dilakukan oleh orang lain. Karena hasil wajib kita yakini 100%, Allah sepenuhnya yang menentukan. Jadi minta mati dipercepat itu cuma angan-angan, hakikatnya Allah yang menentukan. Nah, itu Rasul gunakan tamanni, angan-angan. Janganlah salah seorang kalian berangan-angan mati lebih cepat lidurrin, karena kesulitan hidup asobahu yang terjadi pada dia. Jamaah dari Allah yakum ajma'in. Larangan minta mati, larangan mengangankan kematian ini nggak boleh apabila lidurrin, karena kesulitan hidup. Sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya bunuh diri, naudzubillah. Hidupnya susah terus. Jangan mengangankan kematian jika lidurrin, karena kesulitan asobahu yang terjadi pada dia, baik terjadi di tubuhnya, terjadi di hartanya, jabatannya, terjadi pada orang yang dia sayangi, dia cintai. Ketika minta mati gara-gara hal itu, yadullu alaihi minal jazai fil bala'i wa adamir ridho bil qadha. Itu menunjukkan dia sangat sedih, diuji oleh Allah, menunjukkan dia tidak punya keridhaan dengan takdir Allah. Itu nggak bolehnya. Semua yang terjadi pada kita itu takdir Allah. Walaupun kadang melalui sebab-sebab, karena kita makan sembarang dimakan, boleh makan sehat nggak kita terapkan, kita ditakdirkan sakit. Ketika sudah terjadi sakit, itu takdir Allah. Putus asa karena kesulitan yang terjadi, derita yang terjadi, itu menggambarkan dia tidak ridho dengan takdir Allah. Kalau mengangankan kematiannya bukan karena itu, tapi karena misal sangat rindu banget pengen ketemu Rasulullah, jalan ketemunya ya kita harus mati. Atau pengen rindu, sangat-sangat rindu pengen mendapatkan keridhaan Allah, rindu kepada Allah,
Atau ya Allah, matikan aku sebagai orang yang mati syahid membela agamamu. Atau wafatkan aku ya Allah ketika aku berada di tanah suci. Itu tidak termasuk yang dilarang. Mengangankan mati syahid boleh. Pengen mati karena rindu dengan Rasulullah boleh. Atau li khaufi fitnatin fid din, karena memegang agama itu sangat berat. Orang-orang sudah jauh dari agama, pemerintah pun jauh dari agama, nggak peduli dengan kehidupan keagamaan. Bahkan mereka yang fanatik, yang istiqomah beragama akan didesak terus. Khawatir agama kita lepas, lalu kita minta, kita mengatakan ya Allah, wafatkan aku jika sekiranya karena beratnya tantangan beragama, agamaku akan lepas. Itu boleh. Bahkan kata Ibnu Alan, mengangankan kematian karena hal-hal seperti itu, karena pengen mati syahid, karena demi menjaga agamanya, fala karahiyata fihi, nggak ada kemakruhan, mubah, sepenuhnya mubah, nggak makruh. Penjelasan Ibnu Alan didukung oleh ulama yang lain dalam kitab Syarah Bulughul Maram Syekh Atiyah Muhammad Salim. Beliau menyatakan larangan mengangankan kematian karena kesulitan hidup, li'anna tamannil mauta linuzulid durri maknahu adamur ridho bil qada wal qadar. Karena mengangankan kematian karena kesulitan hidup, disebabkan kesulitan hidup, itu menunjukkan dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Apa yang terjadi, sakit, itu takdir Allah. Kita tahu salah satu rukun iman yang terakhir, kita wajib mengimani, meyakini takdir Allah, baik ataupun buruk. Dan kita wajib menerima takdir Allah. Allah takdirkan kita sakit, kita terima saat itu. Di sisi yang lain Allah perintahkan kita untuk ikhtiar, kita lakukan ikhtiar. Kita berobat dengan pengobatan yang sesuai syariat. Ketika ikhtiar kita Allah belum berikan hasil, kita terima bahwa kita sampai saat itu masih sakit, besoknya ikhtiar lagi. Bahkan ikhtiar, kalau ikhtiarnya dilakukan karena tidak menerima takdir Allah, otomatis nggak boleh. Ikhtiar kita lakukan karena kita berharap diberi takdir yang lain. Kita sakit, kita ikhtiar supaya kita diberi takdir yang lain berupa sehat. Kita hidup susah, kita ikhtiar, kita berharap diberi takdir yang lain, hidup kita jadi lebih mudah. Ketika harapan kita belum Allah kabulkan, kita terima. Jadi kata Syekh Atiyah Muhammad Salim, ketika seseorang mengangankan mati karena kesulitan hidup, itu menunjukkan ada ridho bil qada'i wal qadar. Dia tidak ridho, tidak senang terhadap takdir, qada dan qadarnya Allah. Makna lainnya, adamal istislami li amrillah. Dia tidak menerima seutuhnya, tidak pasrah diri menerima ketentuan Allah. Makna lainnya lagi, al-jaza'ah wa adamis sabri, menunjukkan dia tidak sabar, selalu ngedumel, nggak sabar. Sikap tidak ridho menerima takdir Allah, tidak istislam, tidak pasrah kepada Allah, sikap selalu ngedumel dengan kesulitan yang ada, sikap nggak sabar. Wa hadza la yatanasabu ma'al imani billah. Itu nggak nyambung dengan keimanan pada Allah. Siapapun yang iman pada Allah, dia wajib menerima takdir Allah. Siapapun yang iman pada Allah, dia wajib istislam, pasrah, berserah diri.
terhadap apapun yang Allah tentukan. Siapapun yang aku beriman pada Allah, dia wajib sabar ketika diuji dengan hal-hal yang menuntut kesabaran. Sama dengan penjelasan Syekh Ibnu Alan, kata Syekh Atiyah Muhammad Salim, wa amma idza kana tamannil mauta ma khafata fitnatin fid din, adapun menginginkan mati karena khawatir agamanya, misal dulu ketika komunis merajalela, orang ulama banyak dibantai, orang yang soleh yang rajin ke masjid jadi takut. Andai kan terjadi kondisi seperti itu, kita menginginkan berharap oleh Allah diwafatkan karena takut agama kita nanti akan lepas. Faba'duhum yaqulu la mani'ah. Sebagian ulama menyimpulkan keinginan mati karena kondisi itu demi mempertahankan agama itu tidak terlarang. Sebagian ulama berpandangan tidak terlarang. Fa inna tamannil mauta limitatin karimatin kasyahadati fi sabilillah la mani'a minhu. Karena menginginkan mati, kematian yang mulia seperti mati syahid di jalan Allah itu enggak terlarang. Ketika lingkungan sangat tidak kondusif untuk keberagamaan, siapapun yang beragama akan dihina, akan disiksa. Lantas menginginkan mati itu termasuk keinginan yang baik, tidak terlarang. Ada contoh dari sahabat utama sekaligus salah satu mertua Rasul, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ada informasi warid anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi hajjatihil akhirah ja'al abtaha wastalqa ala dhuhrihi. Ketika Umar ibnul Khattab melaksanakan haji beliau, haji yang terakhir, beliau datang ke satu tempat, Al-Abtah, tiduran dengan punggungnya. Saat itu beliau mengucapkan satu kalimat yang didengar oleh seseorang. Kalimat yang beliau ucapkan, Allahumma kaburat sinni wa du'ufa adami wa tas'at ra'iyati faqbidni ilaika ghaira maftunin. Ini keluar dari hati Umar bin Khattab di momen haji beliau yang terakhir. Ya Allah, usiaku sudah tua, fisikku sudah lemah, rakyatku umat Islam sudah luas. Faqbidni ilaika ghairu maftunin, cabutlah nyawaku ya Allah tanpa ada fitnah yang terjadi padaku. Ini curhatan Umar bin Khattab kepada Allah. Kalimat faqbidni ilaika, wafatkan aku ya Allah, cabutlah nyawaku ya Allah, ghairu maftunin, tanpa ada fitnah yang tersisa tertinggal. Nah, itu minta mati bukan mutlak terlarang. Yang dilarang minta mati karena putus asa, itu yang nggak boleh. Apalagi bunuh diri, sekedar minta mati, mengangankan mati aja nggak boleh, apalagi bunuh diri, itu jelas-jelas haram. Walaupun ulama yang hati-hati tidak menghukumi mereka yang bunuh diri telah murtad, enggak. Bunuh diri berarti membunuh nyawa yang haram dibunuh, hukumnya dosa besar. Seorang muslim melakukan dosa besar tidak otomatis dihukumi murtad, kecuali dosa besar syirik. Dosa besar selain syirik itu siapapun yang melakukannya
tidak otomatis dihukumi murtad. Syirik kepada Allah itu otomatis, karena di Al-Quran juga jelas, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang syirik kepada Allah, yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan surga untuknya. Haram surga, wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Yang diharamkan surga kafir dan muslim. Muslim tidak haram surga, tidak diharamkan surga, walaupun mungkin ada yang harus disiksa dulu ketika dosa-dosanya belum terhapus semuanya. Jadi menyekutukan Allah itu dosa besar terbesar yang menjadikan seseorang dihukumi keluar dari Islam. Al-Maidah ayat 72. Dosa lain selain syirik tidak otomatis pelakunya dihukumi keluar dari Islam. Mereka yang berzina tidak otomatis, mereka yang membunuh tidak otomatis dihukumi murtad, mereka yang korupsi tidak otomatis, mereka yang mabuk tidak otomatis, mereka yang menyakiti orang tua tidak otomatis dinilai murtad. Bisa murtad, bisa tidak. Dinilai murtad ketika mereka melakukan dosa-dosa itu, dalam hatinya kok sengaja menentang Allah, dia menghalalkan perbuatan dosa itu, baru murtad. Seseorang berzina, dalam hatinya zina itu halal misal, itu murtad, berarti dia menentang aturan Allah. Jadi sahabat Umar bin Khattab di kesempatan haji terakhirnya, beliau curhat kepada Allah, Allahumma kaburat sinna wa dha'afa 'adami wa tasa'at ra'iyati faqbidni ilaika ghairu maftunin. Ya Allah, usiaku sudah banyak. Ketika beliau wafat usia 70 tahun lebih. Fisikku sudah lemah, rakyatku umat Islam sudah luas. Cabutlah nyawaku ya Allah, tanpa ada fitnah yang terjadi. Di sini apa yang dicurhatkan oleh Umar bin Khattab, la talaba li syai'in nazala bi, bukan beliau minta mati karena kesulitan yang terjadi pada beliau, bukan. Innama khafa min fitnatin fid din, beliau khawatir ketika umurnya lebih panjang nanti timbul fitnah untuk keberagamaan beliau, au alal muslimin, atau timbul fitnah buat umat Islam. Kalau umurnya panjang beliau jadi khalifah terus, mungkin nanti ada umat Islam yang selanjutnya menimbulkan fitnah macam-macam lah. Waqad asbahal amru sakilan alaih. Pada saat itu, dengan fisik yang sudah semakin lemah, umur yang sudah makin tua, beliau merasa tanggung jawab menjadi amir mukminin itu sangat-sangat berat. Fatalaba liqa'a rabbi. Saat itulah beliau minta untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan sahabat utamanya Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab ini laisa dakhilan fi hadzal amri, tidak termasuk keinginan yang dilarang, tidak termasuk mengangankan kematian yang dilarang. Yang dilarang mengangankan kematian, mengharapkan kematian, lidullin nazalabih,
Karena kesulitan. Apakah kesulitan itu berupa kefakiran, sakit menaun, maradun musminun, sakit menaun, au mudhayaqatin min ayyi jihatin bil jihad, atau kesulitan-kesulitan yang lain. Untuk kesulitan-kesulitan seperti ini, fala yang bagi ayatamannal mauta bisababi dzalik. Tidak sebaiknya seorang mukmin kok karena kesulitan hidupnya lantas pengen mengakhiri hidup. Tidak sebaiknya. Bal yasbiru wa yahtasibu, yang seharusnya ketika dia sadar dengan adanya anugerah iman dalam dirinya, apapun kesulitan yang terjadi, yang seharusnya dia ambil adalah sabar dan mengharapkan pahala dari kesulitan yang ada.